Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Sebelum lebih lanjut, mohon izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Agus Aminuddin dan juga rekan-rekan saya Zaki Darmawan Putra, Miftahul Ansori, Indra Pramana, serta Dwi Intan Retno Wahyuni. Pada submateri yang pertama yaitu manajemen risiko hukum. Tentang definisinya, pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Agus Aminuddin. Materi yang kedua yakni sumber risiko yang dapat diperhatikan dalam menilai risiko hukum. 1. Faktor legitimasi dibagi menjadi 4, yakni besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan. 2. Besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan. 3. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat. 4. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. 2. Faktor kelemahan perikatan. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Terdapat kelemahan klausa perjanjian pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian. Ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan. Pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar perjanjian oleh perusahaan dan pihak independen. Penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan dan tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Miftah. Faktor ketiadaan atau perubahan undang-undang. 1. Jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. 2. Penggunaan standar perjanjian yang belum diginikan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen risiko hukum. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. 4. Sistem pengendalian intern. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko kejadian atau akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Sumber-sumber risiko kepatuhan. Jenis dan signifikan pelanggaran yang dilakukan, cakupannya terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada pemegang otoritas. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record. Kepatuhan perusahaan. Frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Dwi Intan Retno. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tujuan utama risiko kepatuhan. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu penerapan manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut beberapa poinnya. Memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Sumber daya manusia.
di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Lalu, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Lalu yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Berikut beberapa poinnya. Strategi manajemen risiko merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Lalu menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Lalu limit perusahaan yang harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.